Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melanjutkan series kita mengenai bedah kripto episode kedua, di mana kita akan bahas mengenai Manta, teman-teman. Bagaimana prospek Manta secara fundamental, mari kita bedah gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka series ini, jangan lupa untuk like-nya juga. Kita mungkin akan lanjutkan series ini karena banyak supportnya. Jadi bantu pencet tombol likes-nya teman-teman. 200 likes kita lanjutkan ke episode ketiga gitu. Jadi kalau bisa kita buat video ini seminggu sekali lah gitu ya. Jadi komen juga nextnya mau kripto apa yang kita mau bahas gitu ya. Karena ini saya pilih Manta karena dari poll gitu ya. Ini saya menggunakan Telegram gitu ya di komunitasnya, dan Manta yang menang. Ini kan kemarin banyak yang request Kaspa, banyak yang request Ton, banyak yang request XRP juga, tapi Manta yang menang. Jadi kali ini kita bahas Manta terlebih dahulu gitu ya. Nextnya kita bahas yang lain. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke, mari kita bahas mengenai Manta, teman-teman. Manta saat ini itu di market cap 153. Jadi sebenarnya ini market cap yang tergolong sebenarnya nggak besar gitu. Jadi kalau saya katakan mungkin small to mid caps lah, di 300 juta dolar gitu ya, 300 juta dolar. Dan Manta ini kalau teman-teman belum tahu, Manta itu baru aja launching gitu. Jadi kalau kita lihat dari time frame weekly atau 3 hari gitu ya, dia launching Januari ini baru launching. Jadi baru aja launching tahun ini. Jadi relatif baru lah sebenarnya. Kita coba bahas dulu mengenai teknologinya Manta mungkin ya. Ini website Manta teman-teman. Pasti kita buka website terlebih dahulu kalau kita mau bedah. Explore ZK atau Zero Knowledge. Ini adalah teknologi with the first and the largest modular L2. Yang pertama dan terbesar modular layer 2. Jadi memang sebenarnya ini benar gitu ya. Manta itu inovasinya cukup menarik kalau menurut saya, karena dia memang ya benar yang pertama, the largest. Yes, technically dia the largest, yang paling besar gitu ya, tapi memang belum ada kompetisi karena yang membuka modular L2 saat ini mungkin masih Manta aja gitu ya. Dan kita coba bahas lebih dalam mengenai Manta gitu, karena ada beberapa mungkin yang teman-teman nggak familiar. Powered by Celestia, Polygon, Opistec, dan Polkadot. Jadi ada 4 nih, OP, Matic, Celestia, sama Polkadot. Nah, Manta itu mungkin yang teman-teman gak familiar, dia itu ada 2 network sebenarnya. Yang pertama adalah Manta Atlantic, yang kedua adalah Manta Pacific. Mungkin yang kalian dengar gitu ya, oh Manta itu adalah layer 2, itu lihatnya dari Manta Pacificnya aja. Tapi sebenarnya Manta itu ada Manta Atlantic. Bahkan Manta Atlanticnya ini lebih OG, lebih original. Ini yang awalnya gitu, baru dia transisi ke sini gitu. Ini beberapa fiturnya dia gitu ya, lowest fee dan lain-lain gitu. But let's dive a little bit deeper gitu. Kita coba lebih dalam lagi. What is Manta? Manta offers 2 networks. Tadi saya bahas ya. Manta Pacific itu adalah layer 2 ya, yang menggunakan teknologi Celestia. Jadi Manta itu sebenarnya nggak sama dengan Celestia, sangat berbeda gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan Manta dengan Celestia, karena Celestia itu adalah teknologinya, Manta itu produk yang menggunakan teknologi Celestia. Jadi ada perbedaan teman-teman, harus dibedakan. Lalu ada Polkadot ya, yang di sini gitu ya, Manta Pacific ini adalah layer 2 Ethereum, karena dia juga menggunakan optimistic rollup sama ZK EVM Matic. Lalu di sini Polkadot dia menjadi layer 1 aja sih, layer satunya di atas jaringan Polkadot, di parachainnya Polkadot. Gitu. Makanya di sini Manta Atlantic adalah the fastest ZK layer 1 chain on Polkadot, brings programmable identities and credential to Web3. Dan memang fokus mereka tuh di Zero Knowledge atau di ZK namanya, applications. Nah, how does Manta Pacific work? Gitu. Manta Pacific ini launching dengan joint vision atau visi yang sama dengan Celestia dan ZK EVM. ZK EVM itu lebih ke arah Polygon ZK EVM. Dengan Celestia gitu, dengan leveraging data availability layernya atau DA layernya dari Celestia. Makanya di sini teman-teman bisa lihat Manta Pacific menggunakan Celestia sebagai data availability layer ya. Jadi nggak sama gitu. Celestia itu lebih ke arah inovasinya gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya Celestia itu secara tech-nya lebih kuat dibandingkan Manta gitu. Nah, kalau kita lihat dari tokenomics-nya gitu ya, understanding the token and its value,
Manta itu dia ada inflasi schedule gitu ya. Inflasinya 2%, jadi sebenarnya ini relatif normal sih, nggak bagus, nggak jelek gitu ya, netral aja teman-teman. Dan total supply itu ada 1 miliar. Dan kalau kita lihat dari sini, circulating supply Manta saat ini di kisaran 373.000 gitu ya Manta. Jadi sekitar 37% lah kalau kita lihat. Ini kalau teman-teman buka token unlocks, sekitar 35% udah unlocks gitu. Jadi kalau kita lihat dari dia punya vesting schedule-nya sendiri, relatif lebih aman sih kalau menurut saya. Ini kalau kita scroll ke sini, kita saat ini di today. Jadi pelan sih kenaikannya. Ya. Tapi karena dia baru ya, karena dia relatif baru, lebih banyak yang di lock, yang belum istilahnya yang belum keluar sirkulasinya. Jadi makanya market cap-nya cukup rendah, tapi FDV-nya udah lumayan tinggi gitu kalau kita dari fully diluted valuation-nya. Lalu kalau kita lihat dari sini, the next upcoming event-nya itu akhir bulan ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu drastis sih, ini cuma sekitar 0,5% dari circulating supply gitu. Jadi minor aja sih. Kalau menurut saya token secara tokenomics dia oke lah gitu ya. Maksudnya nggak jelek tapi nggak bagus juga gitu. Nggak bagusnya apa? Nggak bagusnya karena lebih ke arah yang locknya masih lebih banyak dibandingkan unlock gitu. Tapi rata-rata semua kripto baru tuh seperti itu gitu ya. Tapi ini kalau kita compare dengan beberapa kripto yang baru launching, Manta ini relatif mempunyai tokenomics yang lebih oke kalau menurut saya. Oke. Nah, tapi kita bahas mungkin yang sedikit negatif dari Manta gitu ya. Karena tetap lagi kita mencoba untuk memberikan review atau bedah yang objektif juga. Jadi ada yang plus dan ada minusnya juga gitu teman-teman. Kalau kita lihat, karena Manta itu kan ada dua network gitu ya. Manta Pacific sama Manta Atlantic. Namun sebenarnya yang Atlantic tuh nggak tahu mau dibawa kemana kalau menurut saya gitu ya. Nanti saya jelaskan di video juga ada gitu ya. Lebih fokus di Manta Pacific. Nah tapi di Manta Pacific ini karena dia sebagai layer 2, itu kompetisinya juga lumayan besar teman-teman. Ada Arbitrum, ada Base, ada OP. Manta itu jadi di ranking 10. Jadi dibandingkan dengan yang lain, Manta pun juga kalah. Lalu kalau kita lihat dari total value lock-nya sendiri, ya kalau teman-teman lihat dari total value lock-nya sendiri, Manta itu ya 500 juta total value lock, let's say di sini gitu ya. Tapi mostly teman-teman, mostly itu di Manta. Jadi kalau kita lihat dari TVL-nya, 54%-nya itu Manta. Ethereum-nya cuma 33%. Berbeda dengan yang top nih. Kalau kita lihat Arbitrum 41% itu Ethereum. Base Ethereum-nya 28%. Yes, oke lah 28%. Tapi dia lebih banyak di stable coins untuk di Base. Optimism ini 50-50 lah, 27 sama 29 gitu ya. Blast lebih banyak Ethereum-nya, Mantle lebih banyak Ethereum-nya, Scroll lebih banyak Ethereum-nya, Linea juga lebih banyak Ethereum-nya. Dan biasanya kalau kita mau lihat network yang developing, harusnya mereka mempunyai lebih banyak Ethereum ketimbang tokennya sendiri. Kalau menurut saya seperti itu, karena ini kan mutual benefits juga. Kalau misalnya Ethereum maju, layer 2-nya juga maju. Dan banyak orang yang support istilahnya. Tapi kalau Manta ini mostly banyak yang lock-nya Mantanya aja gitu. Jadi ini harus diperhatikan juga. Next. Kalau kita lihat juga secara total, kalau kita lihat nih, ini dari DeFi lama ya. Di sini Manta itu ranking 55 gitu. Jadi bukan sesuatu yang bagus lah istilahnya kalau menurut saya gitu ya. Di bawah dengan beberapa kripto lainnya. Network lainnya lah. Dan kalau kita lihat dari ininya teman-teman, kalau kita lihat dari matriksnya di sini kelihatan. Ya, yang saya mau highlight itu sebenarnya revenue-nya, di mana revenue Manta itu sempat mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya di sini di akhir tahun 2023 mulai naik gitu ya, bahkan top di kisaran bulan Desember dan ya Desember akhir dan Januari masih oke. Ini dikarenakan ada airdrop campaign-nya mereka. Lalu setelah airdrop-nya keluar, ini kita lihat nih airdrop naik, total value lock-nya juga mengalami kenaikan, total value lock-nya naik juga teman-teman. Tapi nggak lama kemudian bulan Maret turunnya drastis. Lalu turun lagi nih, ya, secara total value lock-nya, garis warna birunya, teman-teman. Lalu kalau kita dari revenue-nya, teman-teman fokus di warna kuning di sini, ya. Ini juga naik, bisa 10.000, 18.000 dalam sehari, lalu bisa naik sampai 100.000 dalam per hari. Sekarang berapa? Sekarang mungkin 900, 1.000, 700, 1.100 gitu.
Jadi jauh lebih kecil lah kalau kita perhatikan di sini untuk dari sisi revenue-nya. Jadi perlu diperhatikan juga nih hal-hal seperti ini ya. Jadi not making good progress. Now, maybe kita talk about the founders kali ya. The founders itu adalah Kenny Lee. Ya, ini harusnya Kenny Lee punya LinkedIn, teman-teman. Dia di Amerika gitu ya. Dia adalah co-founder dari P0X Labs. Ini co-founder, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya ini di belakang Manta. Nanti saya coba lihat ya. Tapi secara edukasinya dia di MIT. Jadi secara edukasi sebenarnya strong gitu ya, MIT. Tapi secara experience karirnya sepertinya dia habis lulus langsung buka ini P0X Labs-nya. Jadi belum ada karir yang oke lah, bertahun-tahun experience gitu. Jadi lebih relatif baru aja. Atau mungkin dia ada tapi dia nggak taruh di LinkedIn. We don't know gitu. Tapi yang di LinkedIn yang saya lihat tuh seperti ini. Ini P0X Labs adalah grup developing teknologi behind project. Ya, di belakang salah satunya adalah Manta Network gitu. Jadi memang dia bekerja di Manta sebagai salah satu co-founder dari Manta Network sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini juga next up setelah Kenny Lee itu ada si Victor G gitu ya. Ini Victor G, dia juga Kennedy School Harvard gitu ya, Harvard Kennedy School. Jadi secara edukasi bisa dikatakan strong education background, tapi mungkin secara karir belum terlalu. Tapi habis itu dia langsung masuk atau membuat Manta Network gitu. Nah, saya lagi scroll nih, kira-kira foundernya lagi ada sesuatu statement apa nggak sih yang menarik gitu yang kita bisa bahas, istilahnya Kenny Lee sama Victor. Tapi salah satunya, kalau Kenny Lee kayaknya nggak terlalu, tapi Victor ini cukup sering aktif di Twitter atau mengutarakan pendapatnya dia. Salah satunya itu dari waktu teman-teman ingat itu di bulan Juli kemarin, dia sempat bahas mengenai Polkadot, yang dimana Polkadot yang secara marketingnya nggak terlalu wise dalam menggunakan budget marketingnya gitu. Lalu di sini dia criticize Polkadot lagi. Istilahnya dia nggak suka sama Polkadot. Dia bilang dia as the founder of salah satu largest non-dot total value lock, istilahnya Manta Pacific gitu ya. Dia bilang we do not want to engage with Polkadot ecosystem and team at all gitu ya. Dia nggak mau ada hubungan dengan Polkadot ecosystem dan tim karena mereka nggak fokus di user adoptions ya, fokus on users atau di adopsi. Lalu mereka bilang juga bahwa ada diskriminasi ya, karena mereka adalah Asian founders atau dari ras Asia. Kita nggak tahu ini benar atau enggak gitu, tapi ini dari pendapatnya dia gitu. Tapi suatu hal yang saya lihat sebenarnya, kalau seperti ini mereka bilang mereka nggak mau engage di Polkadot gitu. Lalu kenapa mereka dari awal buatnya di Polkadot juga gitu? Apakah mereka nggak realize lalu sekarang mereka udah ada? Tapi masalahnya sekarang Manta Atlantic itu udah ada, udah jadi gitu. Lalu diapain kalau misalnya mereka nggak mau build di atas Polkadot gitu? Apakah mereka berpindah ke Manta Pacific? Karena sepertinya itu yang mereka fokuskan. Mereka lebih fokus di layer 2-nya aja gitu. Makanya mereka transisi. But let's see gitu ya. Dan kalau kita lihat sebelumnya, tahun sebelumnya nih, Januari 11, ini ya mereka masih support Polkadot. Ya, karena ini teman-teman bisa lihat Manta Network. Ini adalah si Gavin Wood, ya Dr. Gavin Wood. Dia adalah founder dari Polkadot. Jadi ini masih fine-fine aja. Jadi not sure what happened between Manta sama Polkadot. Tapi sebenarnya mereka ada perbedaan lah. Lalu di sini Victor G juga bahas dia mengenai some people told me that Manta sucks. Dia bilang, oh Manta itu nggak bagus gitu ya. Lalu dia bilang layer 2 lainnya juga nggak melakukan hal yang lebih bagus. Menurut dia seperti itu. Manta nggak bagus. Dia defense-nya adalah yang lain juga nggak bagus. Istilahnya seperti itu. Mungkin dia nggak terima karena memang kalau kita lihat dari sini, ini ada satu analis lah bisa dikatakan. Dia bilang Manta itu di grid kiri pojok, artinya lebih fokus aktif waktu itu di airdrop doang gitu ya. Habis itu nggak aktif, lalu nggak tahu apa yang mereka lakukan. Yang nggak tahu apa yang mereka lakukan ini mungkin menurut saya somewhat agree gitu ya. Di sisi ya tadi yang kita bahas. Lalu apa yang akan dilakukan kalau misalnya mereka nggak suka Polkadot gitu kan? Jadi arahnya dari co-founder itu kurang jelas kalau menurut saya. Jadi itu make sense aja sih. Ini dibandingkan dengan beberapa kripto lainnya nih, let's say Base atau Arbitrum atau DYDX atau Optimism atau Linea atau Mantle yang mungkin lebih bagus lah. Tapi we'll see. Seperti itu. Bahkan
bukan saya yang bahas juga, ini di bawah dia ada yang komen juga nih. Manta used to be great, ya sempat bagus, modular blockchain untuk zk rollups. Tapi sekarang ini adalah chain yang promoting meme coins. Dan kalau kita lihat secara socialsnya, memang iya. Awalnya tuh Manta bukan buat meme coins, tapi kenapa mereka tiba-tiba jadi meme coin? Apakah mereka desperate untuk mendapatkan total value lock biar orang bisa trading gitu ya, menggunakan meme coins, atau memanfaatkan meme coins hype, atau bagaimana gitu? Karena menurut saya sebenarnya Manta itu it's not the chain yang sebenarnya bagus untuk meme coins, istilahnya seperti itu. Tapi mereka lagi memfokuskan hal itu, Mimta season, namanya Mimta season. Ya, tapi nggak tahu arahnya bagaimana, tapi kita lihat aja gitu ya. Nah, lalu ini pertanyaan beberapa nih. Dia bilang, lalu zk rollups-nya gimana teknologinya? Where is the zk rollups? Kenapa total value lock-nya drop gitu? Kenapa total value lock-nya drop? Kalau misalnya lu bilang bahwa Manta itu doing a good job. Tapi saya lihat sebenarnya ini Manta nggak doing a good job. Dia bahasnya pun nggak bilang Manta itu doing a good job gitu ya. Lalu, why did the team sell their tokens on the launch day? Ini masih menjadi konspirasi besar gitu. Karena ada, kalau nggak salah Korea team ya, tapi correct me if I'm wrong gitu, yang jual Manta pada saat baru launching gitu ya. Dia ada jawab, tapi ya orang-orang nggak terlalu gubris juga gitu ya. Oke, jadi kira-kira ini untuk Manta lah teman-teman. Tapi di sini dia bilang dia fokus on adoptions and users for institutions and regional communities. Tapi kalau kita lihat secara socials, menurut saya pribadi, institutionsnya sebenarnya belum kelihatan sih orang-orang yang adopsi Manta gitu ya. Regional communitiesnya ya mungkin relatif ya, kalau kita lihat di Indo memang banyak yang supporter Manta gitu ya. Tapi kalau kita dari negara lain nggak terlalu banyak yang membahas mengenai Manta. Kalau kita dari social score-nya juga, jadi definitely nggak terlalu bagus lah. Tapi kita langsung masuk aja ke dalam scorecard-nya kali ya. Mungkin yang paling jelas kita bahas secara future outlook utility activity-nya, yang menurut saya nggak terlalu bagus gitu. Mungkin 5 atau bahkan mungkin 4,5 gitu ya. Team partnership-nya, education-nya bagus sebenarnya teman-teman. Jadi walaupun karirnya belum, tapi if you trust the founder, mungkin mereka bisa memutarbalikannya juga gitu. Let's say kita kasih 6.5. Tag-nya oke, let's say 7.5 gitu ya. Karena dia modular, the first modular blockchain di layer 2-nya juga gitu, dan lumayan ada tractions walaupun sekarang lagi turun. Tokenomics standar, tokenomicsnya standar, let's say 7. Community and socialsnya mungkin 6,5 sampai 7 juga sih teman-teman. 6,5 atau mungkin 7 lah. Kalau 7 ya 6,4 6,5 ya, rounded area lah teman-teman. Jadi ini mungkin ranking saya untuk Manta gitu ya. Memang di bawah Solana secara fundamental, tapi kembali lagi ini disclaimer, rating ini subjektif juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman gak setuju dengan rating ini, feel free. Menurut kamu apa? Apakah harusnya lebih bagus? Apa harusnya lebih buruk? Coba di komen aja gitu. Jadi kita bisa lihat juga pendapat kalian bagaimana gitu ya. Dan kembali lagi, bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu kripto. Dan kita bahas sedikit secara teknikalnya. Secara teknikal sebenarnya kalau dari 3 hari ya, ini masih downtrend sih teman-teman. Jadi saya lihat sendiri pun ini belum menjadi belum terlalu menarik, karena secara trend pun masih turun. Bahkan menurut saya saat ini possible daily, kalau kita secara daily ya, possible untuk bottoming ya di area kisaran 0,7an gitu ya. Tapi bisa jadi dia turun terus karena ini masih downtrend, masih membentuk lower low lagi gitu. Let's say kalau misalnya di sini dia turun gitu ya, ini membentuk lower low lagi gitu. Jadi bisa diperhatikan. Ini kalau saya ambil let's say dari sini ke sini, projection Fibonacci ya kisaran area 0,65 gitu untuk bounce istilahnya. Jadi kalau mau beli Manta, saya menunggu dulu sebenarnya untuk dia ada sesuatu katalis positif atau secara price action mulai ada volume kembali gitu ya, baru mulai mengalami kenaikan lagi gitu ya. Resistance gimana? Resistance ya di kisaran 1,8 lah, masih di area atas ini teman-teman. Dan ya kalau nyangkut di atas area ini sih ya sekitar 129%. Kalau misalnya kalian nyangkut di atas banget gitu ya, ya tunggu aja gitu ya, hopefully kejemput.
Jadi mungkin ini aja untuk update bedah kripto episode kedua, yaitu dalam Manta. Semoga membantu semuanya dan semoga belajar sesuatu yang baru. Jangan lupa tuh likes-nya, 200 likes kita lanjutin lagi. Komen kripto apa yang mau kita bahas selanjutnya juga gitu ya. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.